kejahilan geng gokil yang akan membuat Anda terkejut. Ada laporan Bapak belum bayar. Tapi saya perlu tanya dulu sama suami saya. Kamu jawab dulu. Kamu bener nggak itu 500? Aku mau tanya. Ngeri ribut beneran sama debt kolektornya ya. Depan orang-orang kamu bikin malu, Neng. Nah, kalau kayak gini aku nggak mau tahu nih semua nih. Ikuti serunya aksi prank mereka yang lucu dan mendebarkan. Geng Prank hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang di Trans TV. Bisa insert, memang setelah 6 bulan di penjara, Mandala Soji ini akhirnya tanggal 7 Agustus kemarin dijemput sama keluarga, ketemu lagi sama putra dan istrinya. Waduh, bahagia banget ya. Tapi semoga kejadian kemarin dijadikan pelajaran, jangan lagi mau ada black campaign ya. Benar sekali, ya mungkin ini yang dinamakan berkah di balik musibah gitu. Betul. Ya nggak sih, jadi mungkin di balik jeruji dia malah bisa berhijrah dan juga mungkin bisa memberkati banyak orang juga pastinya ya. Dan tapi apapun alasannya mah nggak boleh harus negatif dulu baru hijrah ya. Boleh juga udah positif hijrah kayak si Daus Mini tadi kan. Nikah akhir tahun 2018 langsung mendekatkan diri lagi sama yang di atas. Dan itu ya sebenarnya kan? ada harga yang dibayar karena dia ke Kalimantan loh, benar nggak? Dia Luar biasa meninggalkan ya. hiruk pikuk ibu kota, di mana mungkin ibu kota sendiri kan maksudnya mata pencarian di sini, Betul. pekerjaannya di sini, semuanya studio syuting di sini, tapi dia meninggalkan semua Kalimantan biasa. untuk mencari ya tadi hijrah tadi ya, luar biasa banget. Luar ya. biasa juga Selfie bisa terus mendampingi Daus Mini terus-terusan nih. Pastinya luar biasa juga kalau misalnya pemirsa terus saksikan Insert Pagi bersama saya Jeffrey Justin. Dan bersama saya Jaslyn Lim, dan pastinya selama 1 jam ke depan kita akan memberikan berita-berita yang sayang banget untuk dilewatkan. Nah berikutnya nih berita salah satunya yang sayang dilewatkan. Apa nih Ko? Nah kalau misalnya tadi kan mungkin Daus Mini memilih jalan damai, bener nggak? Yang ngasih jalan yang mungkin lebih sejuk, mungkin lebih apa ya, lebih mengilhami dan lain-lain. Iya, betul. Kalau saat ini seperti harus belajar dari Daus Mini, yaitu Nikita Mirzani, yang katanya mungkin ini bukan ditangkap tapi dicekal di bandara. Gitu. Oh, Nah jadi katanya memang Nikita paspornya Mirzani- disita. Memang Nikita Mirzani kemarin kan sempat dijadikan tersangka ya sebelum dia berangkat liburan ke Paris. Itu memang hebat banget yang Nyai satu itu. Udah tersangka bisa bawa paspor keluar dari negara, jalan-jalan di Paris. Jalan-jalan. Posting-posting di sosial Terus media. kemudian? Dan dikabarkan saat kembali kemarin katanya paspornya diambil. Kayaknya sih enggak sih. Oh, Karena iya, iya. dibantah sama temennya yang namanya Fitri itu. Kemudian ketika dia maksudnya dia ada di Instagramnya, di sosial media juga masih santai banget, masih Iya, ya. ketawa hahi. Tapi ya mungkin ini bukan disita, tapi sebagai mungkin kalau memang sudah tersangka, mungkin memang tidak diperbolehkan untuk keluar negeri dulu, mungkin seperti itu. Iya, nah buat pemirsa yang kira-kira penasaran bagaimana tersangka kok bisa keluar negeri, ini dia beritanya Iya, buat iya. kalian. Nikita Mirzani memang benar-benar punya nyali. Sudah tahu statusnya tersangka, masih saja ia bebas melanglang buana hingga 10 hari lamanya. Sekarang ia kena batunya. Baru saja mendarat di Indonesia, tiba-tiba saja beredar kabar Nikita dicekal petugas Bandara Soekarno-Hatta. Diduga paspor Nikita disita, ia pun kabarnya sempat diberondong pertanyaan oleh petugas imigrasi entah sampai berapa lama. Namun kabar tersebut buru-buru dibantah oleh sahabat Nikita, yaitu Fitri Sahulteru yang terkejut mendengar isu kaleng itu. Ya, aku mau konfirmasi dong itu yang mengenai Mbak Niki. Yang katanya infonya katanya ada penjemputan Mbak Niki di bandara habis Nggak sepulang. ada. Siapa sih yang bilang begitu? Nggak ada. Oh, berarti nggak benar ya Mbak bahwa Nggak benar. ada penjemputan dari pihak kepolisian Mbak Niki. Kamu tanya dong sama yang ngasih informasi itu. Oh, Jangan nanya ke saya. Kalau saya kan nemenin Niki nggak ada yang jemput. Nah, kamu tanya yang ngasih informasi itu siapa? oke. Ya. Udah ya. Berarti sekarang ini Mbak sama Mbak Niki ya? Iya, lagi nunggu bagasimu pulang. Oh, gitu. Disinggung terkait status tersangka yang disandang Nikita atas tuduhan KDRT oleh Dipo, sang mantan suami, Fitri menjawab ketus. Ia merasa Nikita selalu kooperatif dan tidak pernah mangkir dari panggilan polisi. Isu dugaan penangkapan Nikita di bandara pun dianggap Fitri bagian dari luapan kebencian si penyebar info palsu itu. Kamu not ya dari saya. Ya. Mungkin itu keinginan para manusia-manusia yang membenci, yang nggak punya hati nurani terhadap Niki. Saya yakin banget para aparatur negara tahu mana yang pantas diperlakukan tidak baik dan mana yang pantas dilakukan dengan baik. Saya merasa Nikita selama ini yang selalu kooperatif, apapun yang masalah yang dia hadapi dia selalu bertanggung jawab.
Saya apresiasi sekali sama semua aparatur negara di sini, tahu mana yang benar-benar penting, mana yang enggak ya. Kamu tanya sama yang menyebarkan berita itu, mohon maaf kalau Niki sampai hari ini masih bisa melanglang buana ya. Anehnya, bayangan suasana tegang yang terjadi di bandara tiba-tiba buyar saat melihat postingan Nikita Mirzani yang justru tertawa lepas seolah tak terjadi apa-apa padanya. Alhamdulillah sampai Indonesia dengan selamat bersama kakak tercinta. Kak Amel sudah duluan. Iya. Bersama yang ulang tahun. Tuh. Aku di prank. Iya. Tujo. Aduh, alhamdulillah. Tanya, ada kejutan nggak ada kejutan gitu masa ulang tahun masa gitu? Masih. Saat kata prank yang terucap dari mulut Nikita, mungkin banyak yang tak percaya dan bertanya-tanya. Masa iya kabar penangkapan Nikita Mirzani di bandara hanya permainan isu belaka? Lantas siapa dalam kehebohan ini? Seolah paham dengan situasi yang terjadi, Fitri pun ikut-ikutan tertawa geli sembari menceritakan kepanikan Nikita Mirzani saat ia dijemput pihak imigrasi yang rupanya hanya bagian dari kejahilan sahabat-sahabatnya. Apa ini? Ada yang mau tahu apa ini? Ini pencekalan paspor Nikita Mirzani Mawardi. Wah, Cucu itu ngalang-ngalangin koruptor, lagi anak-anak makan dijemput. ngalang-ngalain pembunuh, ngalang-ngalain maling. Tapi Uang kita negara. dengerin. Ya, kopernya masih ya. Tapi kita apresiat loh sama bapak-bapak imigrasi di sini. Baik-baik banget menjelaskan. Ada yang ganteng, tapi udah nikah kayaknya. Udah nggak ada yang bujangan. Terima kasih bapak-bapak imigrasi Terima kasih, di Bapak Imigrasi. Soekarno-Hatta ya. Terima kasih banyak. Entah dari mana datangnya ide prank penangkapan Nikita Mirzani ini bermula. Yang pasti, ibu tiga anak ini memang sedang menunggu kabar kelanjutan status tersangkanya. Terkait Nikita Mirzani ya, statusnya tersangka seperti sudah saya sampaikan sebelumnya dalam tahap pemberkasan, dan kalau sudah lengkap semua penyidik akan segera mengirimkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Andi Sinjaya beberapa waktu lalu, untuk kasus Nikita memang belum dilakukan penahanan, sampai menunggu kabar pemberkasan yang akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan dalam waktu dekat. Tidak ada sejauh ini, kita tidak melakukan penahanan. Ya, dari yang bersangkutan akhir-akhir ini sudah mengikuti prosedur, ya cukup kooperatif, ya. Nanti ya sejauh ini kami pertimbangkan tidak perlu dilakukan penahanan. Sejak awal, Nikita memang santai menanggapi kasus dan statusnya yang sudah naik jadi tersangka. Seperti tak ada beban, Nikita melanglang saja ke belahan benua Eropa, tepatnya di kota romantis Paris. Daripada berkomentar soal kasusnya, Nikita memilih menghindar dari kejaran wartawan. Gua mau berangkat nih, mau ke bandara loh gua. Awas.